Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ahli al-'irfan. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, para hadirin hadirat keluarga besar PPMB Al-Ikhlas, masih dalam suasana nuzul Quran. Kita lanjutkan kajian kemarin. Saya sekarang ingin menguraikan kenapa Al-Quran dinamai kitab suci. Kenapa Al-Quran disebut dengan kitab suci, dan kita semua memperingati turunnya yang kita laksanakan hari kemarin. Paling tidak ada 3 alasan Bapak Ibu sekalian Al-Quran dinamai kitab suci. Pertama, karena Al-Quran adalah kalam Allah yang tidak bisa diragukan lagi, serta tidak bisa ditandingi oleh ucapan dan ungkapan manusia. Mulai sejak Al-Quran turun sampai saat ini pun belum pernah ada yang mampu menandingi Al-Quran. Bahkan Al-Quran menantang, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Kalau kalian semua masih ragu terhadap apa yang saya turunkan kepada hambaku, kata Allah, yang aku turunkan kepada hambaku, yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin, datangkanlah satu surah seperti Al-Quran. Bukan hanya kamu, kalau kamu tidak mampu, wad'u syuhada'akum, undang semua teman-teman kamu, kolega-kolega kamu semua, undang semua. Kalau kamu memang benar menuduh kalau Al-Quran itu bukan firman Allah tetapi adalah karangan Nabi Muhammad, seperti tuduhan orang-orang kafir. Semua agama punya kitab suci. Orang-orang Yahudi punya kitab suci, kitab sucinya adalah Taurat. Orang Nasrani punya kitab sucinya adalah Injil. Semuanya punya kitab suci. Kalau di Indonesia, orang Hindu juga punya kitab sucinya adalah Weda. Semuanya punya kitab suci. Al-Quran sebagai bukti kalau diturunkan dari Allah, bukan karya Nabi Muhammad, yang sekaligus menjadi mukjizat bagi Nabi Muhammad, tidak pernah mampu ditandingi oleh karya manusia manapun, oleh siapapun. Bukan tidak pernah ada yang mencoba, Bapak Ibu sekalian. Dulu pada masa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu sudah ada yang mencoba, namanya Musailamah Al-Kadzab, nabi palsu. Musailamah Al-Kadzab, dia juga ahli sastra. Kenapa mukjizat Nabi Muhammad itu Al-Quran? Karena di kalangan orang Arab pada waktu itu sastra itu diagung-agungkan. Mereka banyak yang ahli sastra, diperlombakan, tapi tidak pernah ada yang bisa menandingi Al-Quran. Meniru satu surat saja tidak bisa. Meniru saja, satu surat saja tidak bisa. Atau paling tidak kurang lebih satu surat saja seperti Al-Quran, tidak ada yang mampu dari zaman dulu sampai sekarang. Apalagi yang baru-baru ini ngaku nabi, tidak pernah ada yang bisa membuat Al-Quran. Ahmadiyah, ada Tadhkirah, itu banyak mengikuti usul Al-Quran, tapi kering, tidak ada maknanya, tidak ada yang bisa dicerna. Seperti Musailamah Al-Kadzab itu meniru seperti yang ada dalam surat Al-Fil. Dia buat sendiri Al-Fil, wa ma adraka mal fil, wa alamu anna lahu khurtumun tawil, misalnya. Dia bikin sendiri. Mungkin uslubnya bisa mengikuti, tetapi kandungan maknanya kering. Yang dia ceritakan tentang gajah misalkan. Apalagi yang akhir-akhir ini. Kapanannya mungkin Bapak Ibu sekalian sudah di sini udah tidak dengar, di Indonesia itu masih sering terjadi pengakuan nabi palsu di perbatasan Jawa Timur, Jawa Barat dengan Jawa Tengah.
Itu ada aliran baru namanya Islam Jasun, Islam Jawa Sunda. Itu juga ada nabinya. Nabi Tukimin. Ya Tukimin tapi jadi nabi. Ini susah ya, kalau nabinya Nabi Tukimin. Kalau namanya masih yang lain-lain masih lumayan. Itu namanya nama Tukimin. Iya, mau baca sholawat nanti bingung gitu. Sallallahu ala Muhammad diganti sallallahu ala Tukimin. Al-Quran tidak pernah ada yang menandingi, tidak pernah bisa ditandingi oleh siapapun. Itulah bukti kalau Al-Quran ini kita suci. Firman Allah yang tidak pernah mampu ditandingi oleh siapapun. Tidak ada manusia yang bisa menciptakan seperti Al-Quran yang indah. Tidak pernah membosankan didengarkan. Kalau orang dengar lagu 1, 2, 3 kali udah bosan. Kalau lagunya nggak dirubah. Tapi orang dengar Al-Quran itu tidak pernah ada bosannya dimanapun, siapapun yang melakukan. Padahal yang didengar ya itu aja. Belum lagi orang yang mau mencermati maknanya, memahami isinya, mendengarkan saja tidak pernah. Tidak pernah ada orang bosan, menyejukkan, mendamaikan. Apalagi yang baca juga bagus. Itu Al-Quran, mukjizatnya. Yang kedua, kenapa Al-Quran dinamai kitab suci? Karena Al-Quran ini sejalan dengan fitrah manusia, sesuai dengan fitrah manusia. Kenapa? Karena yang buat juga Allah, dan Allah lah yang buat manusia. Al-Quran adalah firman Allah, dan Allah yang menciptakan manusia. Tentu Allah menciptakan manusia akan memberinya buku petunjuk yang kemarin sudah kita ulas sebagai pegangan dalam kehidupannya. Sama dengan Bapak Ibu sekalian beli HP, HP-nya produk Cina, pasti di situ pabriknya akan bikin petunjuk bagaimana cara menggunakannya. Ibu-ibu kalau beli mobil, mobilnya BMW itu keluaran mana? Jerman. Pasti di situ Jerman mengeluarkan mobil BMW juga pabriknya ngeluarin buku petunjuk bagaimana menggunakan mobil BMW. Kalau nanti mobilnya rusak, ada masalah, bagaimana cara memperbaikinya, ada persoalan, bagaimana cara menyelesaikannya. Jerman yang bertanggung jawab, pabriknya yang ngeluarin mobil, ngeluarin buku petunjuk penggunaannya. Tidak mungkin ibu-ibu beli BMW ke Jerman karena di Eropa. Kok kemudian ada masalah pakai buku petunjuk punyaan Toyota yang dikeluarkan Jepang? Tidak nyambung. Nah, Al-Quran firman Allah, Allah yang menciptakan manusia. Tentunya Al-Quran sebagai hidayah bagi manusia akan sesuai dengan fitrah manusia. Jadi Al-Quran adalah kitab suci yang menjadi petunjuk bagi umat manusia yang sejalan dengan fitrah manusia. Al-Quran memerintahkan kewajiban, tapi kewajiban yang diperintahkan tidak paten-patenan. Kalau tidak mampu dilaksanakan, ada peluang-peluang bagaimana orang itu tidak mengerjakan sepenuhnya. Ada opsi-opsi yang lain. Itu Al-Quran. Kita diwajibkan puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan puasa. Tapi bagi yang tidak kuat, tidak dipaksa. Asalkan tidak kuatnya betul-betul tidak kuat, ada alasannya, bukan buat-buat seperti yang kita diskusikan beberapa hari yang lalu. Contohnya apa? Orang yang sakit atau dalam perjalanan. Jadi ketika diwajibkan puasa, tidak berhenti di situ. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tidak berhenti di situ, ada opsinya. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Kalau orangnya sakit atau dalam perjalanan, maka boleh tidak berpuasa dengan catatan diganti pada hari yang lain. Jadi ketika ada kewajiban, ada opsinya. Ketika kewajiban tidak mampu dilaksanakan, itulah bahasa Al-Quran, kemujizatan Al-Quran. Kenapa Al-Quran dikatakan kitab suci? Karena Al-Quran sesuai dengan fitrah manusia, sejalan dengan fitrah manusia. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tadi yang kita kaji tadarus bersama-sama akhir surat Al-Baqarah yang tadi sore ya, barusan sebelum kajian. La yukallifullahu nafsan illa
Allah tidak akan memaksa seseorang kecuali sesuai dengan kadar kemampuannya. Itulah bahasa Al-Quran selalu sejalan sesuai dengan fitrah manusia. Pernah ada satu sahabat yang datang menghadap Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, halaktu ya Rasulullah, saya hancur Rasul, saya hancur, saya rusak Rasul. Nabi bertanya, ma ahlakaka, apa yang menjadikan kamu binasa, apa yang menjadikan kamu hancur? Saya tidak sengaja Rasul sedang puasa nyelonong masuk ke istri saya. Jadi dia menjima istrinya di siang hari bulan Ramadan. Matur ke Rasulullah. Rasulullah akhirnya menyatakan, kalau begitu engkau wajib membayar kafarat. Apa kafaratnya ya Rasul? Raqabah, memerdekakan budak. Dia mengatakan, saya tidak mampu Rasul, bagaimana saya bisa merdekakan budak? Saya tidak punya budak. Mau beli pun saya tidak punya uang untuk beli budak. Akhirnya Nabi bilang, kalau kau tidak bisa memerdekakan budak, ini kan tidak mampu, turun opsinya. Berpuasalah 60 hari secara berturut-turut. Syahraini mutatabi'ain, berturut-turut itu maksudnya kalau sudah 40 hari kok batal, diulang lagi dari depan. Dia jawab, bagaimana saya puasa 2 bulan berturut-turut Rasul, uang 1 bulan saja, tengah-tengahnya udah nyelonong katanya. Bagaimana bisa 2 bulan berturut-turut? Ini aja sudah tidak kuat. Karena tidak kuat, akhirnya gimana? Turun lagi opsinya. Betul tidak kuat? Tidak kuat. Kalau begitu kamu harus bersedekah kepada 60 orang miskin, memberi makan 60 orang miskin, masing-masing itu 1 mod. Berarti 60 mod. 1 mod itu antara 6,5 on kira-kira kali 60. Itu berapa kilo? Dia bilang, bagaimana mungkin saya memberi makan 60 orang miskin, wong istri saya saja kadang-kadang sekarang makan, besok tidak makan. Susah orang ini. Nabi terang, ini udah miskin, udah melarat, melanggar. Suruh bayar renta, tidak kuat. Suruh merdekakan budak, dia tidak punya budak. Suruh puasa 2 bulan, dia jawab, jangankan 2 bulan, ini 1 bulan saja, 1 harinya udah nyelonong ke istri sampai kena masalah itu. Suruh ngasih makan 60 orang miskin, bagaimana mungkin mau ngasih makan 60 orang miskin, istrinya sekarang makan, besok tidak. Akhirnya Nabi tersenyum, Nabi tidak marah. Nabi tersenyum, Nabi masuk ke kamar, kemudian Nabi mengambil kurma, 1 kotak kurma. Kalau gitu, bawa saja kurma ini, sedekahkan sama orang-orang miskin di daerahmu. Bagaimana mungkin saya akan bersedekah kepada orang miskin di daerah saya, Rasul? Kenapa? Lah saya ini orang paling miskin di daerah saya. Lah orang paling miskin di mana? Harus sedekah ke orang miskin, dia orang yang paling miskin. Akhirnya gimana? Tidak ada cara lain. Apalagi yang harus dilakukan? Di sana sudah kode, padahal maulidnya jam 17, jam berapa? Jam 9:28 kalau nggak salah. Ini baru lewat 26, sudah kode. Kesusu duluan, tunggu mas. Saya ukur waktunya, nanti tempat waktunya pasti berhenti. Dari pintu sudah kode ini. Yang kesusu berbuka, jangan berbuka duluan tuh. Kalau mau di sana masih ikut ngaji gitu. Itu Mas Amir sudah kode-kode. Masih lihat kok kurang 3 menit kok maksa. Ya. Terus. Jadi Ibu ya, akhirnya apa kata Nabi? Kalau begitu kurma ini kamu bawa ke rumah, nafkahkan kepada anak-anak istrimu. Itulah dendanya. Kenapa? Jadi Al-Quran itu mewajibkan satu persoalan ketika tidak mampu, ada turunannya sesuai dengan kadar kemampuan manusia. Tapi jangan dibikin-bikin. Loh, kalau sampean kayak gini, saya tidak kuat berpuasa, berarti tidak ada aturannya. Sesuai dengan fitrah manusia. Allah tidak akan memaksa kita dengan sesuatu yang tidak mungkin kita amalkan, tidak mungkin kita lakukan. Atau buktinya kadang-kadang orang sini kalau baru dengar, oh di Eropa puasanya 18 jam, aduh gitu. Ternyata setelah dilakukan, ya gak ada bedanya dengan puasa di Jawa. Saya begitu nyampe di sini puasa, saya pikir kayak apa? Sama aja. Ternyata kurang panjang. Setelah dirasakan itu kurang panjang, biasa gitu loh. Terus gak ada bedanya kayak puasa di Indonesia itu hanya 12 jam, ternyata di sini 18 jam, gak ada bedanya, sama aja. Iya, masa lebih enak di sini katanya. Tahun depan tambah panjang. Gak ada bedanya, biasa. Insya Allah ini walaupun kita makan 1 jam lagi masih kuat kok, saya yakin. Padahal maulid sudah kurang 2 menit. Nah inilah Islam. Al-Quran disebut kitab suci karena sesuai dengan fitrah
manusia. Pada waktu bulan puasa gini rame bu, sahabat itu tanya-tanya. Ini kalau 1 bulan itu kita puasa. Orang puasa itu kan tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh kumpul istri. Ini ternyata ada yang belum jelas keputusannya, tahu-tahu malamnya ada yang nekat nyelonong. Malamnya ada yang nekat nyelonong ke istrinya. Siang-siang itu ada rasa-rasa, gimana? Saya ternyata tidak kuat. Tadi malam masih mampir ke istri katanya. Artinya sama-sama tidak tahu. Ternyata kemudian baru Al-Quran memberikan penjelasan. Uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Dihalalkan bagi kamu di malam bulan Ramadan untuk mendatangi istri-istrimu, untuk bergaul dengan istri-istrimu. Jadi sesuai dengan fitrah manusia. Siang ketika kita berpuasa kita dilarang semuanya, tapi malam silakan. Ya, bagi yang masih punya istri atau di sini ada istri. Kalau yang tidak ada istrinya, ya puasa beneran ini. Puasa beneran siang malam ini. Ada yang malah tahunan puasanya ini. Ada yang tahunan yang belum pulang-pulang ini, yang jadi Bang Toyib ini 3 tahun tidak pulang-pulang. Jadi itulah Al-Quran. Al-Quran ini sejalan sesuai dengan fitrah manusia. Ini yang kedua, ketiga, keempat nanti kita lanjutkan setelah berbuka puasa. Ini sudah masuk waktunya berbuka. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.